Perkenalkan, ada bintang tamu kita. Oh, nama saya Iko. Ya. Tinggal di Bandung. Ini Mas Iko nih teman seperjuangan kita nih, tantretan. Laki-laki dan wanita. Jadi terinspirasi sama ini tadi. Lagi beli bubur Sofyan. Di depan saya ada ibu. Dia pesan cuma 3 porsi. Cuman ada mungkin 10 menit nunggunya, Mas. Instruksinya itu banyak. Pak, bubur jangan banyak-banyak gitu kan. Kurangin lagi. Tambahin. Telurnya setengah aja ya. Yang kuningnya banyakin dong. Gitu. Saya langsung mikir, bedanya kalau umpamanya sama cowok mesen bubur kayaknya lebih cepet deh gitu kan, simple gitu kan. Itu tadi mau jadikan ide podcast. 10 perbedaan wanita dan pria dalam segala hal gitu. Ini mungkin dalam hal makan bisa, banyak juga kan yang lainnya kan ya. Udah pengalaman nih. Kalau masih lo apa? Kalau misalnya cowok lagi pilih makan atau apa sih? Bukan cuma makanan doang. Bukan makanan doang. Kalau laki-laki itu soal ini kan tadi kita bicara soal selera. Nah, kalau laki-laki itu biasanya lebih toleran terhadap selera. Jadi kalau kata si tukangnya memang porsinya begitu, komposisinya begitu, ya udah tinggal dimakan gitu kan. Tapi kalau wanita ini agak rentan dengan toleran gitu. Harus ngikutin kemauannya. Porsinya juga. Kemudian juga belum juga soal harga dan lain sebagainya. Jadi emang harus ngikutin kemauannya. Jadi hawa nafsunya perempuan itu kalau soal selera lebih tinggi. Belum soal penyajian. Saya punya langganan soto di Gagas ya. Sama, udah kumpul ibu-ibu, dia minggir. Jadi yang ngeracik itu ibu-ibu sendiri. Si masnya tinggal nguahin aja. Jadi yang ngeracik itu mulai dari ayam segala macam ibu-ibu aja tuh semua. Karena ibu-ibu kan ya itu tadi seleranya itu harus sesuai dengan keinginannya. Belum lagi pengalaman ketika masuk ke tempat makan bakso waktu itu kan penuh, kita nungguin dong. Kita nunggu di tempat yang kemungkinan orang itu akan porsi udah sedikit, lagi mau habis gitu kan. Cewek, 1 bakso Mas, potong sama dia. Dia bolak-balik, dipotong lagi sama dia. Udah jadi 4, baru makan tetap. Aduh. Habis makan dibolak lagi. Itu berarti tipe cewek yang menikmati makanan. Terus yang kedua, ya uangnya pas-pasan, jadi pengen lama-lama di situ. Enak ini. Iya. Nyaman. Bener-bener pas saya makan orang gini. Dan dibolak-balik sih di baksonya tuh. Jadi biar semua kena kuahnya ya. Mungkin ya. Praktiknya. Mungkin karena mereka ini kan sudah biasa masak kali ya. Jadi kalau dia jajan harus di atas standar dia gitu. Ya macam-macam kayak tadi, bakso bikini supaya tidak meresap atau merata butuh juga gitu kan. Terus keracik sendiri sesuai dengan keinginannya. Iya, itu unik. Kalau cewek itu kalau udah serap di satu tempat, terutama dalam hal rasa sama pelayanan, gitu. Bahkan dia merekomendasikan teman-temannya. Iya. Itu pasar yang potensial selama kita mau ribet aja. Kebayang gitu yang potong-potong sendiri tuh ya Mas, yang soto ayam itu kan kalau potong ayam kebanyakan. Iya. Itu beda lagi. Ya akan sama yang jualnya dilihat Pak. Kebanyakan ya tinggal nambahin harga. Nggak bisa menikmati. Ini sih Bang, sabar banget ya orang yang dagang nih. Minggir gitu, potong-potong sendiri. Gak enak buat yang jualnya itu, sama rokok. Enggak, dia megangnya dia kan megang kuah. Enak masih. Tengah sedikit. Ini garam jadi beda tapi berkurang asam. Ini pas ya, Bang. Kita lagi makan ngomongin yang ini on ya? Gak tahu masuk apa enggak nih, coba ya. Nanti ke depan bukan cuma makanan kan Mas, kan baru satu sisi kan makanan, nanti kan yang pasti yang udah kentara itu waktu berdandan gitu lama kan, mau pergi itu kan panjang waktunya. Apalagi selain itu? WC Pak udah lama. WC lama, Baju juga lama. KTM lama. KTM apa? Lama lah. Kau belum pernah ngalamin ya? Saya ngalamin sih cuma di belakang cewek. Bukan ngambilnya sih sedikit, ngerapiin di dompetnya tuh loh. Wajar.
Dia nggak mau keluar, ngerapiin di luar nggak mau dia. Di depan ATM-nya dia ngerapiin. Tapi ada juga cowok yang nyebelin pas ngantri di pom bensin, udah ngantri lama, dia buka itu pelan-pelan. Jadi buka kunci, mulai dia dibuka kunci bagasi gitu, kunci dimasukin, lupa bayar dulu. Setelah itu dia starter di situ, ya di ke depanin yang belakang tuh loh. Iya, saya juga mikir lah di belakang banyak yang ngantri ya nggak bisa gitulah. Mau ngerapiin mau apa mau bayar tuh dorong dulu motornya ke pinggir, jadi yang di belakang tuh maju. Paling nggak dari segi psikologis tuh, cepet nih orang nih, padahal ya tetap aja lihat dia masih bayarnya. Itu kadang yang bikin sebel. Kalau cewek ya kadang jarang sih yang ngisi itu, malah lebih cepet cewek daripada cowok kalau saya lihat ngisi bensin itu. Belum pernah ada halangan sih. Yang motor ya, yang motor. Foto selfie juga lama. Ada yang sampai 10 detik tuh di Nah, ini lagi nggak di set. Cewek, Di set 10 detik apa cewek kalau berapa tuh? selfie pasti dari sisi yang miring. Lama nungguin. Lama jelek hapus. Tapi persamaan dari cowok dan cewek pas lagi mau makan. Kenapa? Bukan bismillah, foto dulu makanannya. Oh, iya. Ini berlaku buat yang ini Pak, Bapak Arif ini. Ya semua orang juga gitu lah. Tapi kalau Bapak Arif terlalu jangan kali semuanya dibikin video. Kopi pinggir sungai, jadi status. Bandel Bapak sudah Pak. Alak Kita Pak. makan. Kita kebetulan ada proyek bersama lah. Saya cuma sebagai ini, dompleng. Kita culik buat mendengarkan kesan beliau tentang gimana beda cewek dan cowok. Dalam hal apa, Mas? Itu tadi banyak hal. Salah satunya itu makanan. Oh, makanan. Ini yang tadi yang kalau lagi jajan gitu ya. Iya, pengalaman pribadi. Soalnya baru tadi pagi soalnya. Beli online gimana? Ribet nggak? Nggak pernah ngamatin juga sih. Pas pembayarannya mungkin ya, minta tolong suaminya, bayarin. Udah pesen ini. Apalagi? Dan kalau milih pakaian, baju, misalkan belanja di store, kalau cowok gimana? Lebih singkat lah. Nggak tahu kalau Enggak, maksudnya berangkat dari rumah itu udah ada bayangan nggak mau beli apa? datang beli bayar pulang. Kalau cewek, Keliling toko dulu. beli toko dulu cari yang murah ya. Itu tadi, kalau soal selera kan kalau laki-laki lebih toleran ya terhadap apa yang dia pilih. Kalau wanita kan harus detail, harus mengikuti apa yang dia maui. Dan biasanya kalau laki-laki kan nggak pengen cepet, kalau lagi belanja nggak pengen cepet keliling-keliling gitu. Pokoknya saya mau beli ini, speknya udah jelas, bahkan beli di tempat mana juga sudah jelas, ambil tinggal bayar gitu. Tapi kalau misalnya waktu saya ngantar istri saya kan keliling itu, tawaf ya. Jadi salah satu ini ya. Kadang harga sama di tempat yang lain, di toko yang lain, tapi pengen cari di toko yang lainnya lagi. Ya, saya juga heran ya, akhirnya pas lagi beli itu bukan soal harga gitu, tapi ada hal yang lain yang membuat istri saya itu akhirnya memutuskan untuk beli di suatu toko Karena setelah pelayanan. keliling-keliling tadi gitu. Misalnya Entah pelayanan, entah udah capek gitu. Diskon Ada biasanya pilihan Mas. lagi. Ada diskon. Kadang harga sama loh, Pak. Harga sama, cuman ini kan lebih baik dia orangnya deh. Ya mungkin yang jualnya good looking ya, cakep atau retin apa-apa. Tapi beda kalau misalnya milih elektronik, kayak beli HP itu lebih ribet mana? Lebih ribet mana? Cowok atau cewek? Kalau kata saya mah ada, saya kenal seorang kalau milih kayak gitu itu suka tergoda, apalagi kalau ada opsi satu tambah atau apa. Ya. Orang luar maksudnya. Elektronik Mas ya. Saya pernah tuh nganterin pacar saya. Masih bujangan. Dulu. Cari laptop di BC. Itu kita mapai dari satu toko yang lain buat produknya. Ya dia masih memutuskan beberapa merek, beberapa spek gitu. Sehingga sebetulnya antara toko yang satu dengan toko yang lain perbedaan harganya nggak jauh gitu. Tapi ya mungkin untuk memenuhi rasa penasarannya dia itu udah sampai 2-3 jam itu, ya akhirnya kita putuskan untuk
ya membeli spek yang sudah ditanya-tanya itu harganya bersama semua gitu. Jadi emang ada kayak semacam memuaskan rasa penasaran aja, siapa tahu dapat yang lebih baik ya. Sama kemarin ngantar anak saya juga gitu, beli laptop di BEC, ampun keliling ngapai dari toko satu toko yang lain. Perempuan anaknya. Perempuan, faktor toleransi. Kalau laki sih mungkin riset dulu ya. Ya, kalau laki-laki riset dulu ya. Ngeles ya, Pak, ya? Lihat lihat YouTube atau banyakin baca ini gitu kan, referensi. Oh, kalau anak saya juga dia riset Sama. dulu, tapi ketika sudah di lokasi Bingung. ya bingung gitu. Merek ini ya Mbak. Akhirnya ujung-ujungnya udah Babe aja mutusin. Kalau laki udah riset dan udah nentuin ya, Iya, udah nentuin. langsung beli yang muter-muter aksesorisnya biasanya. Iya. Aksesoris itu racun tuh bagi laki-laki itu, aksesoris elektronik. Iya. Nggak tahu kalau yang lain nih, Sama. sama ya. Jadi kalau ke sana memang harus dibatasi isi dompetnya. Kalau saya sekarang lebih mending cari online dulu, referensi online dulu. Jadi cari beberapa, Riset berarti. ya riset dulu. Kira-kira ini gunanya apa enggak. Saya masukin keranjang dulu semua. Saya nanya ke saudara atau apa, ini kira-kira bagus yang mana. Ada beberapa opsi kan. Ya di situ kan mantepnya di hati yang mana. Ya udah coba cari ke BC berapaan kayak model gini. Kalau misalkan lebih mahal ya udah nggak jadi, tetap belanja online. Saya mah. Iya, soalnya kalau bicara elektronik kan sudah pasti ya. Maksudnya speknya udah pasti, beda dengan baju yang Iya. subjektif. Baju atau celana itu saya pikir rentan kalau buat kita cari online. Gimana orangnya kan, usernya kan, maksudnya gimana pemakainya kan. Kadang gambar sama aslinya yang dikirim beda. Tapi saya kemarin ketipu guys. Saya itu rencana nyari mic yang fungsinya itu bisa ada storage-nya kecil. Ada nemu harga beberapa belas ribu lah. Saya tertarik karena ada kata-kata klip. Wah ini bisa nih buat rekaman. Ternyata mas, fungsinya tuh cuma buat MP3 player talk nih mas. Ya itu tadi dikira mic. Tuh, tapi nggak apa-apa sih. Lumayan lah bisa buat MP3 player, nggak ngabisin HP, baterai HP. Apalagi kita bicara online ya, online Madura hati-hati ya dengan warna. Ya, Biru itu di Madura itu berarti hijau. Hijau. Itu mas. Jadi kalau misalkan orang Madura ngomong biru, itu artinya hijau. Oh, gitu. Kalau biru, Kalau biru hijau? bahasa Indonesia belau. Oh, belau. Jadi hijau sama belau. Ya, jadi enggak hijau itu bahasa Maduranya biru. Biru. Oke. Kalau biru Belau. bahasa Maduranya belau. Jadi kadang suka bertengkar. Biru, Ya, hijau. Sama main ya pepaya dan gedang ya. Ya, Iya. Terus Sunda. itu yang suka bikin kadang ini. Ini ada kejadian menarik. Dia waktu sekolah, Dia tuh Pak Arifin. Pak Arifin, dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi contoh ya, mau ke toilet, dia nunggu temennya dulu mau ke toilet, izinnya gimana. Dia niruin. Nggak bisa bahasa Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oh. Kelas 1 apa pak? SD. SD. Jadi kalau mau ke toilet ya nunggu sampai istirahat itu. Kalau enggak ngikutin yang mau izin ke belakang. Jadi dia nggak bisa izin pakai bahasa Indonesia, nggak bisa ngomong. Waktu di sini, waktu di Surabaya. Karena dia terlalu Madura banget. Waktu itu apa nggak kepikir pakai izinnya pakai bahasa Madura aja sekalian gitu? Enggak. Saya juga malu mas. Gitu. Pemalu. Oh, pemalu ya. Ngomong aja ini. Pemalu, dulunya pemalu. Pemalu. Sekarang masih Malu-malu. malu-maluin sekarang. Sekarang dia lebih senang bikin malu saudara atau yang lainnya lah. Lebih sering bikin malu orang. Aku yang kebayang tuh pas lagi Om Arif izin pakai bahasa Madura, cuek aja. Masuk. Iya. Itu kalau duet masuk kalau ini saya malu mas dulu. Oh gitu ya. Ya kalau kebayang lucu gitu pasti ya. Iya. Gurunya. Ini ada kejadian dulu waktu itu di Taman Mini. Kenapa? Pura-pura aja dia masuk ke istana kaca. Dan nas cewek. Dia gini-gini tangan tuh masuk kayak orang bingung mas. Tiba-tiba nemplok di dada yang cewek itu. Diem aja dia. Si cewek tangannya. Oh maaf saya kira kaca. Dengan neteknya nggak mau gitu. Diajak. Padahal sengaja itu. Sengaja kan. Kan Tadinya nggak sengaja. Tadinya nggak sengaja jadi ketemu bisa. Jadi yang nggak sengaja begitu ada peluang langsung cepat ya. Cepat tanggap ya. Manfaatkan dengan baik ya. Hampir sama ketika saya pertama kali ke Bandung, Mas. Saya dulu sekolah di SMA 19 kan ya. Ya. Pas di Simpang itu ada penumpang bilang di Payun. Nanti Payu. Berhenti, saya pikir nih, wah di Payun nih yang namanya. Terus, ya itu saya pikir di Payun itu nama jalan, nama
jalan yang panjang sekali di Bandung. Soalnya di Payun gitu kan. Jadi ketika tanya, kamu sekolah di mana? 19, di mana tuh? Di Payun. Dengan yakinnya, salah betul. Tadi itu belum tahu di Dago gitu. Belum tahu. Di tukang. Ya, sekian. Penutupnya kaku ya. Ada resiko jadi kaku. Ya teman-teman, sekian podcast dari kita, podcast ngedadak. Ya, kita bicara dari hati yang paling dalam ya. Jadi kita jadi tanpa di skrip, beginilah keluar apa adanya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Salam. Tapi semuanya kalah sama Pak Sakera. Badannya besar, ototnya kekar, apalagi kumisnya yang bikin dia sangar. Kemana-mana dia selalu bawa celurit. Tiap pagi dia suka minum kopi pahit. Jangan coba-coba ganggu